Halo guys, selamat datang di konten pertama untuk tahun 2025. Yang di sini gue ingin membawakan sebuah konten yang mungkin itu konten tahun 2024 ya. Tapi gue rasa sih ini masih cukup menarik untuk dibawa di tahun 2025. Yaitu adalah perbandingan CPU AMD 7500F dan 8700F. Tapi di sini gue ada satu CPU yang nggak kalah menarik juga untuk dibahas. Nah, 7500F dan 8700F ini kan sama-sama Zen 4, tapi si 8700F ini dia kasih 8 core 16 thread. Jadi mending yang mana nih sama 7500F, apalagi harganya juga nggak beda jauh di antara keduanya. Nah, untuk satu CPU yang akan gua tambahkan di sini adalah Ryzen 7 5700X, dimana ini juga nggak kalah menarik karena harganya juga nggak jauh beda sama kedua CPU tersebut. Tapi si 5700X ini kan harga buildnya akan jauh lebih murah ya, karena kan dia masih pakai AM4. Jadi mending yang mana nih di antara ketiganya, dan CPU mana sih yang memberikan price to performance terbaik? Oke nih, secara spesifikasi 7500F di sini satu-satunya yang masih 6 core. Tapi secara arsitektur 5700X yang di sini masih Zen 3 dibanding yang lainnya udah Zen 4. Sehingga ya masih pakai RAM DDR4. Nah, ketiganya sama-sama punya TDP default di 65 watt serta sama-sama tidak memiliki integrated GPU. Perlu diperhatikan nih kalau si 8700F itu punya L3 cache yang paling kecil dan juga secara jumlah PCIe lane untuk GPU dia tuh hanya support kali 8 aja. Dan mungkin buat yang nyari support PCIe 5.0 di sini tuh hanya di 7500F aja, mungkin ini bisa jadi selling point buat kalian yang memang nyari CPU yang lebih future proof. Nah, untuk pengujian CPU AM5 di sini gue akan pakai motherboard ROG Strix X870i Gaming Wi-Fi. Sebuah motherboard ITX dari ROG yang gue rasa ini adalah motherboard ITX dengan fitur terlengkap. Nah, selayaknya motherboard ITX, desain motherboard ini tuh sangat compact. Di sini tuh hanya memiliki 2 slot RAM dan juga 1 slot PCIe x16 buat GPU. Kemudian bisa dilihat di bagian bawah ini heatsinknya tuh tebal banget ya. Dan ini tuh bukan sekedar tebal aja, melainkan ini merupakan slot SSD NVMe yang di stack masangnya. Jadi walau ini motherboard ITX, tapi motherboard ini tetap bisa kasih 2 slot SSD NVMe. Dengan satu slotnya ini udah support SSD Gen 5. Nah, buat pemasangan SSD-nya sendiri juga udah screwless, jadi tinggal tekan dan congkel aja buat lepas pasang. Ya walau sih untuk heatsinknya sendiri masih perlu baut ya untuk kita masangnya lagi. Kemudian buat slot PCIe GPU-nya juga nggak perlu tekan-tekan lagi penguncinya nih. Kita tinggal tarik dan tekan aja buat lepas pasang. So ini bakal mempermudah banget buat troubleshoot di saat nanti kalau motherboardnya udah kepasang di dalam casing. Selanjutnya di bagian sampingnya ada fan nih yang nanti akan berputar sebagai ekstra pendingin, sebab selain SSD yang di stack di sini tuh tempat chipset motherboard ini juga nih. Jadi ya ini memang diletakkan bertumpukan sama soket SSD, jadi bisa dibayangkan nih nanti seberapa panasnya kalau lagi beroperasi. Jadi ya ini adalah solusi yang cukup baik nih dari ROG, jadi bukan cuma heatsinknya tebal aja tapi juga dikasih fan untuk pendingin tambahan. Nah, sebagai motherboard ITX di bagian back panelnya ini tuh dia bawa I/O yang cukup banyak. Bisa dilihat di sini USB portnya itu berlimpah banget, termasuk juga ada support untuk USB 4. Kalau buat front panel I/O-nya sendiri, selayaknya motherboard ITX lainnya, karena keterbatasan tempat, dia di sini cuma ngasih USB-C dan juga USB 3.0. Tapi di sini tuh ROG punya solusi untuk menambah ekstra front panel I/O-nya, yaitu adalah menggunakan ROG FPS card. Yang ini tuh merupakan sebuah board yang modular dengan pemasangan vertikal seperti ini, sehingga dia tuh bisa membawa beberapa I/O tambahan seperti 2 USB 2.0 front panel dan juga 2 SATA untuk hard disk dan juga SSD. Termasuk juga di sini untuk front panel headernya ditaruh di sini nih. Nah, masih kurang puas sama I/O yang diberikan sama motherboard ini. Di sini ROG kasih solusi kedua yaitu adalah ROG Strix Hive 2 yang disitu berisi berbagai port USB seperti satu USB Type A dan satu USB Type C yang sudah support USB 3.2 Gen 2 10 GB per second. Di sini juga ada satu jack 3,5 mm dan juga ada satu port USB Type C yang akan berfungsi untuk menghubungkan Hive ini ke motherboard. Selain port di sini juga si Hive ini tuh punya beberapa fungsi-fungsi lain seperti tombol-tombol ekstra yaitu seperti knob untuk mengatur volume di PC, lalu ada custom button yang disebut sebagai flex key. Nah, ini tuh bisa diatur sebagai tombol reset PC atau buat gonta-ganti RGB dari motherboardnya nih.
Nah, terus buat LED debugnya tuh bukan terletak di motherboard, melainkan ditaruh di Hive ini. Ya nanti di bagian yang gue pegang ini dia tuh akan menyala seperti LED debug motherboard. Nah, motherboard ini juga udah include chip Wi-Fi plus antena yang di sini sudah support protokol Wi-Fi 7. Lalu untuk CPU power pin di sini tuh ada 1x8 pin aja, tapi untuk VRM-nya di sini tuh sudah menggunakan konfigurasi yang cukup decent, yaitu menggunakan 13 power phase. Nah, kemudian untuk support software-softwarenya di sini tentu kita bisa menggunakan Armoury Crate. Yang di sini itu nantinya kita bisa mengakses berbagai fitur lain seperti AI cooling, AI networking, dan juga AI overclocking. So, buat kalian nih yang sedang kepikiran untuk nge-build PC Mini ITX, bisa banget ambil ROG Strix X780i Gaming Wi-Fi ini karena dia ngasih I/O yang berlimpah banget nih sampai tumpah-tumpah. Anyway, buat si Ryzen 7 5700X-nya nantinya gua akan pakai motherboard B550 aja ya, karena cuman ada itu aja motherboard AM4 yang gua punya di studio. So, supaya imbang semua CPU akan gua set ke default setting TDP aja, jadi semuanya set di 65 watt aja nih. Dan berikut untuk spek sistem lengkap buat pengetesan, dimana gua akan pakai RAM 32GB dan juga SSD 1TB NVMe Gen 4. Serta buat GPU-nya gua akan menggunakan Radeon RX 6750 XT. Nah, masuk ke hasil pengetesan performa, kita lihat dulu nih dari skor Cinebench-nya terlebih dahulu. Di sini terlihat kalau si 8700F tuh paling unggul secara multicore. Ya karena kan memang dia punya 8 core, apalagi juga arsitekturnya udah Zen 4 yang memang masih terbilang baru. So ya nggak heran multicore-nya ini punya skor paling unggul. Dan skor tersebut juga terrefleksikan nih ke performa productivity-nya. Di sini tuh Blender unggul jauh nih dari kedua CPU lain. Terus juga di DaVinci Resolve dia masih tetap unggul walau gapnya memang cukup tipis nih sama si 7500F. Bahkan juga di beberapa workload AI seperti Stable Diffusion si 8700F masih yang jadi paling unggul. Begitupun juga di Audacity untuk Music Separation si 8700F sekali lagi masih menduduki puncak klasemen. Nah, di sini sepertinya si Ryzen 7 5700X mulai terlihat tumpul nih. Mungkin ya karena dia kan arsitekturnya masih Zen 3, sehingga mungkin aja tak lagi optimal nih untuk beberapa pekerjaan AI yang spesifik. Kemudian kita akan masuk ke video games yang akan gua tes pada resolusi 1080p. Nah, sekarang di sini si 7500F lah yang terlihat mengungguli dua CPU lainnya dengan selisih FPS yang mungkin cukup signifikan nih. Lalu di Counter-Strike 2, 7500F sekali lagi masih yang jadi paling unggul di antara lainnya. Dan secara mengejutkan di sini si 5700X bisa mengungguli 8700F. Selanjutnya kita masuk ke game AAA dimulai dari Shadow of the Tomb Raider. Di sini 7500F masih jadi yang paling unggul, walau ya di sini memang tipis banget nih dibanding 8700F. Tapi bisa dilihat di sini kalau si 8700F tuh punya 1% low yang cukup tinggi nih, dan ini bedanya cukup signifikan di antara yang lainnya. Kemudian ke game selanjutnya itu adalah Spider-Man Remaster, hasilnya masih cukup mirip dengan game sebelumnya. Lalu kita ke game Horizon Forbidden West. Ya di sini 7500F masih kasih average FPS yang paling unggul, tapi sekali lagi si 8700F bisa kasih 1% low yang paling tinggi nih di sini. Dan terakhir yaitu adalah game Cyberpunk 2077. Posisi klasemen masih sama dengan game-game sebelumnya. Oke, kalau kita totalkan semua tadi dan jadikan persentase, nah di sini tuh dalam hal productivity si Ryzen 7 8700F jadi yang paling unggul. Yang kalau gue jadiin si 5700X ini sebagai batas bawah, maka 8700F punya selisih performa mencapai 16%. Dan untuk di video game si 7500F lah yang secara average FPS ini yang paling unggul. Tapi bisa dilihat sekali lagi kalau 1% low-nya ternyata yang unggul itu adalah si 8700F. Tapi ya tetap si Ryzen 5 7500F adalah yang paling oke nih di sini buat gaming. Dan kalau kita lihat nih secara price to performance si 7500F adalah CPU dengan harga dan performa gaming terbaik. Karena ya memang sih harga ketiga CPU ini mirip-mirip, ya jadi memang secara cost tidak beda jauh nih untuk ketiganya. Tapi dengan harga yang sama si 7500F bisa menawarkan performance yang jauh lebih baik dibanding ketiganya, sehingga ya ini adalah CPU dengan price to performance gaming terbaik nih. By the way di sini gue cuman hitung dari harga CPU only nih, belum termasuk motherboard dan juga RAM. Jadi bagaimana kalau kita nih hitung kembali dari performance-nya ini, terus gue hitung dengan harga total build menggunakan CPU, motherboard, dan juga RAM.
Untuk harganya sendiri memang belum tentu akurat sih, tapi gua ambil referensi dari harga marketplace, serta di sini gua usahakan menggunakan tipe dan brand motherboard yang sama, yaitu adalah Asus Prime. So di sini si 5700X merupakan build yang paling murah nih dengan selisih harga yang cukup signifikan. Oke nih, kalau kita masukkan cost build PC-nya tadi ke performa gamingnya, nah malah di sini si 5700X punya price to performance terbaik. Ya walau si 7500F terlihat juga tidak begitu buruk untuk build cost per frame-nya. Nah, jadi bisa disimpulkan nih, untuk ketiga CPU ini ternyata mereka punya selling point yang menarik nih untuk masing-masing. Untuk si Ryzen 7 5700X mungkin secara harga CPU only dia terlihat tidak menarik nih dibandingkan 7500F dan juga 8700F. Ya karena kan kedua CPU tersebut jauh lebih modern secara arsitektur dan juga menawarkan RAM DDR5. Sedangkan si 57X ini kan masih menggunakan platform lama. Tapi kalau kita hitung secara build PC, si 5700X ini terlihat punya harga yang jauh lebih murah dibandingkan kedua CPU tersebut. Sehingga walau dia menawarkan performa yang paling bontot nih di sini, tapi dengan harga build yang bisa hemat lumayan lah 1 juta lebih ya dibandingkan keduanya, ya gue rasa ini menjadi opsi yang cukup menarik buat kalian yang budgetnya terbatas. Dan untuk performa gamingnya gue rasa masih acceptable lah untuk bisa memainkan game-game di tahun 2025 ini. Oke nih, mungkin di sini kalian punya budget untuk build PC DDR5. Mungkin gue bisa rekomendasikan si Ryzen 5 7500F karena dia di sini adalah CPU gaming terbaik nih di antara ketiganya. Dan tentu CPU ini juga masih menawarkan PCIe support yang future proof karena dia kan support Gen 5 untuk SSD dan juga untuk GPU. Dan juga masih reasonable nih untuk di pair dengan motherboard seperti ROG X870i. Ya misalkan aja di sini kalian pengen build PC mini ITX menggunakan CPU tersebut dan PC tersebut tetap pengen punya I/O yang berlimpah dan tetap ngasih support PCIe 5.0. Dan untuk si Ryzen 7 8700F mungkin ya dia secara gaming memang tidak begitu menarik dan juga dia ada kompromi dari sisi PCIe LAN untuk GPU yang cuma dikasih kali 8. Tapi ya dia di sini adalah CPU 8 core dan memang dia bener-bener sebuah CPU 8 core. Bisa dilihat dari hasil Cinebench-nya aja dia multi core-nya paling tinggi. Dan tentu di sini berdampak banget pada hasil performa productivity yang menurut gua di harga yang cuma 2 jutaan aja ini adalah CPU yang menarik untuk kalian yang memang mau build PC untuk kerja tapi yang nggak mau spend budget yang terlalu tinggi. Ya opsinya adalah si Ryzen 7 8700F. Tapi dari ketiga CPU ini mana nih yang menurut kalian itu cocok sama penggunaan kalian? Bisa tulis nih di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.